Shalom Tiberias, kita kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu dahsyat memberkati setiap kita, amin. Apa kabarnya pada siang hari ini saudara? Terus dalam keadaan yang luar biasa, amin. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Sebab kita tahu tak ada satupun pertemuan ibadah yang sia-sia. Semuanya mengandung janji-janji Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Haleluya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan saudara pada siang hari ini. Untuk itu mari kita buka hati, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus melalui pimpinanmu ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, datang di hadapanmu, berterima kasih untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan yang kau karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang selalu setia sempurna memberkati kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh hadir secara pribadi bahkan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu Tuhan. Dan berkatilah setiap kami Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu yang kami rindukan terjadi waktu kami menyembah. Biar siapapun kami yang menyembah Tuhan, baik di tempat ini, di gereja-Mu Tiberias Bekasi Town Square, dan siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau mampu mengadakan perkara-perkara yang dahsyat. Waktu kami percaya, waktu kami betul-betul berharap seutuhnya kepada Tuhan yang menciptakan segalanya. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami siap sembah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Makasih Tuhan, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Katakan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang sempurna telah aku terima dari Kau Tuhan. Terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Engkau yang memulihkan Tuhan, melayakkan setiap kami, layakkanku untuk dapat memanggil.
sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Hadapan Tuhan sama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Allahku Tuhan, mari bersama-sama katakan dengan percaya saudara. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Bapakku yang baik yang kekal. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik Tuhan. Perbuatanmu, kasih-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Ku percaya selama-lamanya. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biar hati ini kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Raja, Tuhan Yesus abadi selamanya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Sama-sama kita datang sama Tuhan dengan percaya saudara. Angkat tanganmu tinggi, Gereja Tiberias sama-sama katakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku. Ini yang ku mau Tuhan. Kau biarkan aku melangkah hanya. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang selalu ada Tuhan dalam hidupku, dalam kehidupanku Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Boleh lebih lagi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan kerinduan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, katakan takkan pernah Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya. Aku percaya Tuhan seutuhnya. Hanya Engkau yang ada bagi hidupku Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang kekal. Mari sama-sama saudara dengan percaya katakan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku
Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau yang selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku. Bersama-sama Tiberias katakan, Bapa yang kekal. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Apapun yang kami perlukan Tuhan. Makasih Tuhan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama lebih lagi saudara, sama-sama kata. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Bersama-sama dengan percaya katakan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan Tuhan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami terus melihat dan juga rasakan ya Bapa. Di tempat ini hanya ucapan syukur, di tempat ini hanya pujian bagi Tuhan Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Buat Tuhan Yesus yang setia, kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom Timinias. Selamat hari Minggu buat setia Bapak Ibu. Kita menaikkan syukur kita buat Tuhan Yesus yang setia, amin. Buat Tuhan Yesus yang mencukupkan segala keperluan kita, amin. Mari tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Mari Timinias dimanapun setiap kita berada, bawa syukur Bapak Ibu. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan dan kiri setiap kita. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Gereja Timinias dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kita yang disayang Tuhan Yesus dengan iman. Hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu buat Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, pujilah keluarga Allah. Bisa lebih dahsyat lagi bertepuk tangan buat Yesus Tuhan, amin. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari Timinias dengan iman katakan. Hatiku, ini syukur kami Tuhan.
tangan yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Amin. Biar rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. One, two, one. Di dalam Yesus. Mari dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Ini yang kami katakan. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi di Medias. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu semua Tuhan. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Yang masih semangat boleh katakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja di atas segala raja. Satu nama, nama yang menyelamatkan setiap kami. Kami katakan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu katakan, menyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri tepuk tangan pujian syukur bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, menyatakan bisa lebih dahsyat lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi
Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di siang hari ini. Kita percaya sukacita yang dari Tuhan Yesus melebihi sukacita yang dunia boleh tawarkan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama di siang hari ini kita mau diberkati, diajar, lebih lagi diubahkan oleh kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Selamat menyaksikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Karakter yang ideal adalah yang sesuai dengan karakter Kristus. Memiliki karakter yang demikian, maka dalam kehidupan kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan bagi generasi penerus kita. Kita dulu yang beri contoh, maka generasi penerus kita juga dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen, dan itu adalah merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Kita ditetapkan harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Yesus taat untuk turun ke dunia ini menjadi manusia. Yesus taat untuk menyenangkan hati Bapa. Jangan mimpi kita diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengasihi, artinya kalau kita tidak saling mengasihi, artinya kita bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama kita mau diajar melalui pembacaan dari Suara Gembala Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di siang hari ini Suara Gembala dengan judul Ketika Kenyataan Hidup Tidak Sesuai Rencana. Mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Yang pertama, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Roma 5 ayat yang kelima, Roma 5 ayat yang ketiga sampai keempat. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberikan pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa gagal. Kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ke-11, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kekayaan dan jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti kita andalkan Tuhan, yaitu kita bertumpu, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga,
Kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat baik bersama Allah. Efesus 2 ayat yang ke-10, 3 Yohanes 1 ayat 1b, Matius 5 ayat 16. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mau berbuat yang tidak benar dalam bentuk apapun dalam hidup dan dalam pekerjaan kita. Sampai kapan kita berbuat benar dan baik? Yaitu sampai akhir hidup kita. Kita harus berbuat yang benar dan baik tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan bukti kita memiliki iman yang hidup. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan Bapak Ibu juga yang tersambung via live streaming. Mari sama-sama di siang hari ini Gereja Tiberias, kita rindu diajar, dididik, ditegur, diubahkan oleh firman Tuhan. Mari kembali sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah segalanya bagi setiap kehidupan kami. Kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau diajar, dididik, ditegur, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon, diberkati Tuhan. Setiap kata firman mengajar, mendidik, mengubahkan kami. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus, untuk gembala sidang kami terkasih, terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Bu Pendeta Darniti Prayaji, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengucap berkat buat gereja kami juga, Gereja Tiberias. Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi di akhir zaman, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami doa Tuhan Yesus, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diubahkan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengucap syukur, kita yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan hati yang bersyukur, mari dengan hati yang menyembah, kembali kita mau datang sama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Syukur kami Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku. Dia mencintai setiap Bapak Ibu. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Sambut
Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengan hati yang bersyukur, katakan Dia sungguh indah, ya Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Panggil namanya, Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, Dia mulia. Kami percaya Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk keselamatan setiap kami. Mari gereja Tiberias, sambutlah Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Bagi yang mulia, yang mulia. Mari angkat tangan Bapak Ibu, ku angkat tangan. Rohnya bekerja di tempat ini saat kami menyembah, saat kami memuji. Haleluya. Ku sembah. Dengan hati yang bersyukur, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Siang hari ini kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Raja segala Raja. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Buka hati, sambut firman Tuhan. Hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja.
Sungguh kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Kau hadir di tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan yang berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Kau hadir di tengah kami. Dan ketika Engkau hadir kami imani, terjadi mujizat, terjadi kuasa yang besar, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Kemenangan dalam setiap pergumulan hidup Tuhan nyatakan di tempat ini. Kuasai hati ini Tuhan, kuasai tempat ini. Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di setiap hati setiap umat-umat Tuhan. Penuh tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh, keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Amin, siap diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai 58. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Sudah dapat semua? Oke, kita baca bergantian ya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Yang keras, 54. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Terakhir sama-sama. Dan karena ketidakpercayaan mereka, haleluya, katakan tidak banyak. Judul khotbah saya pada siang hari ini adalah bahaya dari keraguan. Mengapa keraguan ini berbahaya? Karena ragu itu artinya tidak percaya. Betul tidak? Ya. Sedikit saja saudaraku menggambarkan bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan Yesus sering menegur para murid dengan perkataan, hai kamu orang yang kurang percaya. Percaya tapi ragu gitu loh saudaraku. Tidak kuat pondasinya. Dan kalau orang Kristen tidak percaya total 100% kepada Tuhan, artinya pengenalan dia akan Tuhan belum mantap. Kalau sudah benar-benar mantap saudaraku, benar-benar kuat di dalam firman, saya percaya apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali percaya tetap percaya. Walaupun mungkin yang kita lihat, yang kita dengar masih belum sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu iman, itu percaya saudaraku. Kenapa hal ini penting? Karena hal ini begitu luar biasa. Setan pakai ini menjadi senjata yang sangat mematikan untuk menyerang orang-orang percaya. Saya berdoa saudaraku, mulai siang hari ini kita tidak dikalahkan keraguan. Amin. Mulai siang hari ini keraguan disingkirkan sehingga doa-doamu Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan dari surga. Yang percaya bilang amin dulu dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita buka yuk Matius pasal 3 ayat 17. Apa yang Tuhan katakan di sini? Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Puji Tuhan. Jadi
perkataan ini keluar ketika Yesus dibaptis. Katakan dibaptis. Yesus dibaptis oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Saya ketika merenungkan ayat ini sangat terpesona dengan kerendahan hati Tuhan Yesus. Mengapa? Contoh begini. Yang membaptis harusnya level rohaninya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dibaptis? Harusnya lebih tinggi ya. Contoh pendeta atau gembala sidang membaptis jemaat. Nah, lumrahnya begitu, benar nggak? Tapi coba bayangkan, kalau ada jemaat membaptis pendeta, kira-kira gimana Bapak Ibu? Mungkin belum pernah dengar. Seumur hidup saya belum pernah dengar jemaat membaptis pendeta. Itu baru manusia dengan manusia. Nah ini yang luar biasa. Manusia membaptis Tuhan. Saya gemeteran membahas ini. Yang dicipta membaptis sang pencipta. Ciptaan membaptis sang pencipta ini nggak masuk akal. Tapi di sini Yesus sedang mengajarkan buat kita semua ada kuasa di dalam kerendahan hati. Katakan amin saudaraku. Amin. Ketika Yesus taat melewati proses ini, maka terdengarlah suara dari sorga. Bapa berkata demikian. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Tuhan Yesus tidak berkata begini kepada Yohanes. Yohanes, kamu gak level sama saya. Kamu gak ada seujung kukunya saya. Kamu gak layak baptis saya. Saya ini Tuhan loh. Saya ini powerful, penuh kuasa. Tidak. Justru ketika Yohanes Pembaptis merasa tidak layak membaptis Yesus, Yesus katakan apa? That's okay. Karena nubuatan sudah berkata demikian. Amin saudaraku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, this is my beloved son. Inilah anak yang kukasihi. Itu statement, firman dari surga. Tetapi lihat apa yang iblis berusaha lakukan pada Yesus. Kita buka yuk Matius 4 ayat 3 dan 6. Lengkap satu pasal. Matius pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca yang keras. Dari ayat 3 dan ayat 6, 2 ayat. 2, 1. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus apa? Terus? Lihat, iblis kurang ajar. Berkata kepada Yesus apa? Jika engkau anak Allah. Lihat ayat yang ke-6. Ayat ke-6 sekarang. Sama-sama. 2, 1. Lalu berkata kepadanya, jika? Terus? Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan jadi begini saudaraku, setan menyerang manusia, khususnya menyerang anak-anak Tuhan, bukan hanya melalui kuasa-kuasa kegelapan, bukan hanya melalui kuasa santet, kuasa pelet, rorok kiriman, jampi-jampi, bener nggak? Ada nggak yang begituan? Ada saudaraku, percayalah ada. Itu salah satu senjata yang setan pakai untuk menyerang anak Tuhan. Tapi ternyata ada senjata dia yang sangat mengerikan. Dan ini dia pakai bukan hanya untuk menyerang manusia, tapi menyerang Yesus. Apa itu? Keraguan saudaraku. Ragu artinya mempertanyakan firman Tuhan. Bayangkan Bapa di surga pada ayat yang ke-17 dari Matius pasal 3 tadi dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Itu statement dari Bapa, dari surga, menyatakan siapa itu Yesus. Tiba-tiba ketika Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, iblis, setan atau si pencoba dalam ayat ini berkata demikian, jika engkau anak Allah. Kurang ajar ini. Ini mempertanyakan tentang statement tadi, benar gak? Bapak kan berkata, inilah anak yang kukasihi. Setan datang begini, kalau engkau anak. Ini kalau Yesus terpancing, Yesus akan berkata, kamu ragu ya, saya ini anak Allah loh. Kamu gak dengar tadi Bapak berkata apa? Gitu. Kalau Yesus terpancing, Yesus akan mengikuti apa yang dicobai iblis ke Yesus saat itu. Jika engkau anak Allah, buktikan, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan apa-apa, dia sudah anak
Allah. Katakan amin saudaraku. Amin. Dia anak yang dikasihi Bapak Ibu. Tidak perlu dibuktikan. Jadi saya mau katakan, janji Tuhan buat Bapak Ibu dahsyat luar biasa. Semua yang Tuhan janjikan di sini menjadi milik Bapak Ibu dan saya. Kayaknya yang bilang amin belum mantap ini. Saya ulang ya, nggak apa-apa. Jam-jam siang ini saya tahu jam penuh pencobaan. Apalagi makannya kebanyakan atau belum sempat makan. Pendeta tadi udah makan. Pencobaannya juga kuat nih saudaraku, ya kan? Saya mau tanya lagi ya. Semua janji Tuhan yang di Alkitab ini itu pasti digenapi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Yang percaya bilang amin. Ketika Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku yang sakit sembuh, saya percaya janji ini berlaku buat yang sakit, pulang hari ini sembuh dalam nama Yesus. Amin. Itu janji Tuhan, bukan manusia, bukan malaikat yang berjanji, tapi siapa? Yesus. Bapak Ibu pernah melihat orang tua yang baik gak sama anaknya? Pernah ya? Mungkin di sinetron, atau tetanggamu, atau keluargamu, atau mungkin Bapak Ibu orang tua yang baik banget dengan anak-anak. Tapi saya mau katakan, Yesus jauh lebih baik dari itu. Kalau kita rindu memberkati, menyediakan segala yang diperlukan anak-anak kita, melindungi dia dengan sempurna, tidak akan rela ada orang jahat sama anak kita. Saya percaya Yesus jauh lebih dahsyat dari itu. Tuhan tidak akan biarkan ada orang jahat kepada engkau. Katakan amin. Dia akan berdiri di sampingmu menjadi pembela engkau. Amin. Tuhan tidak akan biarkan ada satu serangan setan menembus hidupmu, mengganggu keluargamu, mengganggu kesehatanmu, mengganggu usaha pekerjaanmu. Tuhan tidak akan biarkan itu saudaraku. Kenapa? Kita anak. Katakan aku anak. Katakan Yesus Bapakku di sorga. Yes, itu dia kebenarannya. Supaya apa? Bapak Ibu tidak ragu. Kenapa banyak orang Kristen yang begitu terima firman Tuhan, yes, aku diberkati, aku disembuhkan, sampai di rumah dengar perkataan iblis, apa mungkin kau sembuh? Lihat keadaanmu semakin lemah. Tuh tanda-tandanya, periksa ke dokter, dokter bilang keadaan kankermu makin parah kan? Ya kan? Napas kamu aja udah Senin Kemis sekarang. Gimana sembuh? Udah pasrah aja. Tuh setan ngomongnya begitu. Setan berusaha memutarbalikan kebenaran firman. Amin saudaraku. Jadi bagaimana supaya menang? Karena Bapak Ibu pasti diserang setan. Minggu lalu saya di tempat ini berbicara tentang peperangan rohani. Katakan peperangan rohani. Setiap orang Kristen, we like it or not, suka atau tidak, pasti masuk dalam peperangan rohani. Betul, saya rindu mengencourage Bapak Ibu, membangunkan engkau. Mungkin ada yang berkata, kan udah percaya Yesus, ngapain peperangan rohani? Ada nggak orang Kristen yang bilangnya begitu? Ada. Kita nggak perlu perang, Yesus kan udah mati bagi kita. Lah, ada firman yang berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan yang bilang, bukan pendeta, lawanlah si iblis. Aku nggak berani lawan, nanti aku diserang balik. Bapak Ibu ada yang takut perang lawan setan? Aduh, saya kasih waktu 2 jam deh, tolong renungin. Bapak Ibu takut gak perang melawan roh jahat? Kenapa gak takut? Mantap sekali. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Satu syaratnya Tuhan bilang, tunduklah kepada Tuhan, baru fight, lawanlah iblis, ya. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis, kalau engkau gak lawan, dia gak akan lari. Dia akan obok-obok hidupmu, dia akan serang hidupmu, dia akan ganggu keluargamu, dia akan rusak kesehatanmu. Itu pekerjaan setan, mencuri apa yang baik dari Tuhan. Amin. Jadi bagaimana supaya engkau menang? Lawan. Tuhan sudah beri kita kuasa saudaraku. Terlalu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mau memakai kuasa Tuhan yang ada di dalam dia. Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu nih, ya. Roh yang di dalam kita. Katakan roh yang di dalamku. Lebih keras, roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu tahu tidak? Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu, roh itu yang membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Keren gak saudara? Halo, dahsyat gak? Dahsyat ya. Roh itu yang menginjak kepala ular 2000 tahun yang lalu. Jadi yang pasti Bapak Ibu pasti menang. Karena Yesus yang menang, amin.
Jadi tugas kita tinggal apa? Berjalan bersama Yesus, memproklaim, menyuarakan kemenangan itu. Jadi kenapa Tuhan bilang lawan? Karena serangan itu pasti ada, tapi serangan itu tidak akan bisa meruntuhkan iman percaya kita. Tidak akan bisa mencuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau nggak dilawan, dia merajalela. Dia akan rusak semua yang baik dalam hidup. Alkitab katakan, serangan iblis itu seperti panah api. Katakan panah api. Pernah lihat di film ya, orang dipanah, badannya kena panah, udah tembus berdarah. Tapi iblis ini lebih mengerikan. Karena apa? Panahnya ada apinya. Jadi sudah merusak, tembus, membuat engkau bleeding, membuat engkau terluka dan berdarah. Lebih parahnya, dia akan membakar semua hidupmu. Semua yang baik dari hidupmu dia akan bakar. Tapi Tuhan katakan apa? Tangkis dengan perisai iman. Katakan amin. Perisai iman. Iman apa? Pada Yesus. Jadi engkau nggak takut, nggak ragu, engkau yakin, percaya bahwa bersama Tuhan engkau aman. Amin. Yang jahat mau nyerang bagaimanapun, engkau aman, saudaraku. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya mendoakan seorang ibu manifestasi Nyi Blorong. Nyi Blorong tuh, tahu ya, Roro Kidul, ular. Bayangin, dia ibu-ibu yang kalem tiba-tiba badannya kayak ular. Bisa dari situ ke situ. Jalan, bukan pakai kaki, pakai perut. Gini. Ada videonya saya simpen. Bukan untuk saya publikasikan, enggak. Untuk mengingatkan saya. Saat itu kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Bss, gitu, kayak ular. Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Hey Fidel, wih, dia tahu nama saya loh. Dia tahu nama saya. Terus dia bilang apa? Aku akan hancurkan 2 anakmu. Saat itu anak saya baru 2. Anak saya 3 sekarang, tapi saat itu baru 2. Dalam hati saya, tahu dari mana dia? Saya punya 2 anak. Gitu. Saya akan hancurkan 2 anakmu. Sambil dia kesiksa, karena saya cipratin terus pakai minyak urapan. Karena dia teriak, panas, panas. Di situ kalau saya ragu, saya takut, setan itu nembus ke hidup saya. Tapi saat itu saya bangkitkan, no. Roh yang di dalamku lebih besar daripada engkau, saya katakan. Anakku adalah kesayangan Tuhan Yesus. Anakku telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau tidak punya hak untuk mengganggu anak-anakku, karena anak-anakku biji matanya Tuhan. Amin. Gak lama dia teriak, gak lama dia keluar, saudaraku. Artinya apa? Saat itu Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Mau ancaman setan bagaimanapun berusaha menyerang hidupmu, tetap percaya roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi iblis berusaha menyerang supaya kita ragu. Coba kita buka sekarang Kejadian 2 ayat 17. Oh haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kejadian 2 ayat 17. Oke, sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Nah, di sini ada perintah Tuhan buat siapa? Adam dan Hawa. Oke? Tuhan katakan begini, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan dimakan. Kalau dimakan apa? Mati. Matinya kapan? Minggu depan atau bulan depan? Hari itu juga. Saat makan, saat tidak taat, saat berontak, saat melakukan dosa, mati. Apanya yang mati? Tubuhnya mati enggak? Enggak. Karena umur mereka masih ratusan tahun. Yang mati itu rohnya. Jadi putus cinta, putus hubungan dengan Tuhan. Mulai hari ini saudaraku, kita hiduplah dalam ketaatan. Bilang amin. Kalau dosa mengintip engkau untuk melakukan dosa, tengking dalam nama Yesus. Mungkin ada yang berkata, tapi kan saya masih manusia Pak. Masih bisa jatuh dalam dosa. Masih, benar masih. Karena nggak ada manusia yang kebal dari dosa. Amin. Kita marah di jalan tadi sama orang yang nyenggol motor atau mobil kita, dosa nggak?
Kita marah tadi di rumah sama anak sama istri sebelum ke gereja, dosa nggak saudaraku? Dosa, itu udah dosa loh. Jadi dosa itu jangan hanya berpikir zina, cabul, mencuri, membunuh. Bukan itu. Marah saja, bahkan kita ngedumel dalam hati. Bahkan bilang, nih orang lebay banget sih menyembah sampai angkat tangan nangis-nangis gitu. Biasa-biasa aja, careless, ya kan? Itu juga udah dosa di hadapan Tuhan. Lah kalau dia menyembah Tuhan ngangkat begini sambil menangis, mungkin karena dia baru disembuhkan Tuhan. Amin. Dia baru bebas dari kanker contohnya, di mana mungkin vonis dokter nggak mungkin sembuh, tapi di ibadah minggu lalu Tuhan sembuhkan dia. Saya percaya datang ke gereja nggak akan biasa-biasa. Saya bisa berkata begini karena saya dulu di situ posisinya. Dokter bingung dengan kesehatan saya. Saya jalan aja nggak mampu, saudaraku jalan saja nggak mampu, badan kurus kering, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tidur setiap kali tidur mimpinya mimpi buruk, roh maut mau cabut nyawa saya, ngeri nggak? Ngeri. Nggak ada orang yang bisa doain, bapak mama saya jauh dari Tuhan, boro-boro anak ada pergumulan apa, tenang tidur, mama bapak doain, nggak ada saudaraku. Di rumah I was alone, saya sendirian, hubungan saya dengan Tuhan, bayangin, sampai saya mau tidur takut. Tiap kali tutup mata, mimpi setan mau cabut nyawa saya. Itu dia. Tapi Tuhan baik. Saat saya berserah, hanya melalui altar call. Makanya Bapak Ibu, saya hamba Tuhan yang punya hati untuk mendoakan jemaat di altar call. Walaupun mungkin agak buru-buru, tapi saya punya hati mendoakan. Karena saya pernah di posisi itu, amin. Di posisi jadi orang yang sakit dan perlu ditopang doa. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Jadi kalau orang sudah mengalami sakit, dan mungkin secara medis nggak mungkin sembuh, tapi kemudian disembuhkan Tuhan, saya percaya saudaraku, orang ini akan sangat menghargai apa yang namanya kesembuhan. Kalau orang belum sakit nggak ngerti apa artinya sembuh, nggak ngerti. Orang sakit itu dari ujung rambut sampai telapak kaki nyut, ya kan? Dan heran nggak ngerti kenapa Tuhan setiap kali buka mata badan sakit semua. Itu dia orang sakit. Ke dokter bukannya makin baik, makin parah. Dengar vonis dokter A, B, C, D gitu. Apalagi dokter bilang kamu masih muda kok begini kondisinya, makin terintimidasi lagi, makin takut lagi. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya doa engkau yang sakit hari ini terima mujizat Tuhan, amin saudaraku. Kita punya Allah yang dahsyat Bapak Ibu, jangan takut. Satu hal saya mau katakan, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan rindu memulihkan kita. Nah, di tempat ini pada ayat yang ke-17 tadi dikatakan, pada hari engkau memakannya, engkau mati. Putus hubungan dengan Tuhan, artinya karena tidak taat. Tapi lihat, pada Kejadian 3, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 4, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca bergantian yuk. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dua, yang keras. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terakhir 4. Nih liciknya setan nih saudaraku. Iblis licik luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, iblis itu tahu Alkitab, iblis itu tahu firman, makanya dia pandai memutarbalikan firman. Kenapa saya katakan iblis tahu firman? Dulu dia di surga, kita belum pernah ke surga, dulu dia di surga. Saya tidak melebih-lebihkan dia, tapi kita jangan anggap enteng dia. Katakan amin. Dia itu bapa segala pendusta. Dari mulutnya tidak ada kebenaran yang keluar. Jadi yang keluar segala pasti dusta. Hal-hal yang dia putar balikan saudaraku. Tuhan berkata kepada Adam,
Pada hari ini kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Tapi lihat, setan berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini jahat luar biasa. Di sini terkandung pembangkangan. Di sini setan sedang berusaha merayu manusia supaya membangkang dan tidak percaya, bahkan ragu kepada Tuhan. Tenang aja cuy, makan aja, nggak mati kok. Itu cuma gertakan doang. Makan aja nggak apa-apa. Bahkan setan berkata apa? Jangan, Tuhan kan bilang semuanya nggak boleh dimakan. Bukan. Padahal yang Tuhan bilang jangan dimakan semua atau satu? Tuhan bilang kan gini kan kepada Adam dan Hawa, semua boleh kalian makan kecuali yang ini ya nak, gitu. Bener gak? Setan datang, semuanya tidak boleh dimakan. Bukan. Itu dipelintir loh tuh saudaraku. Itu setan saudaraku. Saya mau katakan setan itu licik. Saya justru bertanya, Tuhan, saat itu kan taman itu taman yang kudus, belum ada dosa. Kenapa Hawa tidak menengking setan saat itu? Benar gak? Anyang kau iblis. Tuhan yang berkata jangan makan buah itu. Kalau kami makan kami mati. Saya percaya ditengking, lari tuh setannya. Tapi kenapa saat itu? Istilahnya gini saudaraku. Perintahnya ini ya, dari Tuhan ke Adam. Adam bicara kepada istrinya. Tuhan bilang begini, jangan dimakan yang itu. Semuanya boleh loh yang itu jangan. Itu kan jaraknya baru berapa langkah saudaraku. Bener gak Bapak Ibu? Kok baru berapa langkah, kayaknya seakan-akan udah lupa gitu. Di sini kita bisa lihat iblis itu licik saudaraku. Licik luar biasa. Jadi Bapak Ibu kita harus paham. Bapak Ibu di sini harus kuat akan firman Tuhan. Amin. Supaya janji-janji firman Tuhan tidak dipelintir oleh dia, sehingga kita tidak ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi doa saya belum dijawab. Ya sabar aja. Kapan ya? Ya waktunya Tuhan lah. Percaya. Katakan, aku percaya. Doaku pasti dijawab Tuhan. Itu deh. Kalau ditanya kapan? Ya waktunya Tuhan. Kalau belum dijawab, ya sabar aja. Gitu saudaraku. Sehingga engkau gak stres, gak takut, gak tergoda pergi ke tempat yang lain. Benar gak? Kemarin saya melayani 2 keluarga saudaraku. Ujung-ujungnya keluarga ini kenapa diserang setan hari lepas hari? Ternyata kompromi, pergi ke perdukunan. Saya melihat orang Kristen kalau ke dukun pasti hancur hidupnya. Betul. Karena kalau setan ambil nggak sedikit, dia ambil semua. Semua yang mana? Yang baik dari Tuhan. Saya nggak tahu ya, Tuhan selalu pertemukan saya dengan umat-umat Tuhan yang seperti ini kasusnya. Tapi saya bersyukur sih. Saya bersyukur akhirnya didoakan, mengalami kelepasan dari Tuhan. Dan ternyata ada satu ibu yang saya doakan, neneknya katanya dukun. Bahkan dukun besar Pak di kampung saya. Jadi ibu ini ternyata sedang dijadikan tumbal saudaraku. Setan kalau kasih sesuatu gratis nggak? Halo, gratis nggak? Nggak. Dia bisa minta anakmu, dia bisa minta istrimu, atau dia bisa minta hidupmu. Makanya nggak sedikit orang main perdukunan mati muda. Cepat kaya nggak? Cepat banget. Seperti membalikan telapak tangan. Tapi nyawanya juga cepat hilang saudaraku. Saudaraku, kalau ada yang pernah ke sana, buru-buru bertobat. Sayangi keluargamu, katakan amin. Apakah kau tega melihat anakmu dijadikan tumbal oleh setan? Banyak orang gak sadar itu. Kedukun. Dia gak tahu taruhannya. Alkitab katakan, orang kalau kedukun, main kuasa kegelapan, sampai 4 turunan kutuknya. Sehingga 2 orang yang saya layani ini, 2 keluarga ini, suruhku, rumah itu pecah. Ribut terus. Anak orang tua ribut. Suami istri ribut. Bahkan ada yang sampai mati muda, bayangin. Andalkan Tuhan selalu saja. Amin.
Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ragu. Kalau setan berusaha membuat engkau ragu, melangkah ke tempat yang lain untuk mencari mujizat pengharapan, yuk kuat dalam firman. Nah sekarang coba kita kembali ke Matius 13 tadi. Apa akibat dari ketidakpercayaan ini saudaraku? Atau dari keraguan ini? Saya baca ya. Ayat yang ke-50, Matius 13. Matius 13 ayat ke-56. 55 deh, dari 55. Matius 13 dari 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan apa? Menolak dia. Jadi Yesus datang ke kota di mana dia bertumbuh. Jadi tetangganya kenal siapa Yesus. Mungkin tetangganya berkata, Yesus tuh temannya anak saya. Dari kecil teman main. Jadi Tuhan Yesus sebelum menjadi seorang pengkhotbah, Tuhan Yesus tuh bisnismen. Dia itu seorang pengusaha kayu. Dia tahu memilah mana kayu baik, mana yang tidak baik. Mungkin dia membuat furniture atau rumah dari yang strukturnya dari kayu, saudaraku. Itu pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus jauh lebih lama jadi bisnismen daripada pelayan Tuhan. Karena dia melayani hanya 3,5 tahun. Langsung mati di atas kayu salib. Jadi tetangganya tahu siapa Yesus. Tiba-tiba Yesus berkhotbah dan khotbahnya dahsyat. Bahkan di tengah khotbah Yesus, orang sakit semua disembuhkan. Katakan amin. Bahkan yang terikat setan, lepas setannya, lari semua dari hadirat Yesus. Sehingga tetangganya bingung, ini siapa ini? Kan kita tahu, dulu teman main anak saya, kok tiba-tiba bisa begini? Kuasa dari mana itu ya? Nah itu dia. Sehingga kita berkata, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Malah jadi nggak percaya, saudara. Sehingga karena ketidakpercayaan, karena mereka kecewa pada Yesus, ini akibatnya. Ayat 58. Sama-sama yuk, 2, 1. Dan karena ketidakpercayaan mereka, apa? Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Sedikit mujizat terjadi di kota justru di mana Yesus besar. Seharusnya di tempat itu terjadi banyak kuasa, amin. Terjadi banyak mujizat, harusnya. Tapi karena ketidakpercayaan, katakan ketidakpercayaan, sedikit mujizat. Bapak Ibu mau banyak mujizat? Saya mau tanya, mau banyak mujizat? Mau banyak melihat pertolongan Tuhan? Singkirkan ketidakpercayaanmu. Singkirkan keraguanmu, ketakutanmu. Kalau saat ini engkau masih mempertanyakan, Tuhan sanggup gak ya? Tuhan dengar doaku enggak ya? Tuhan peduli enggak ya? Saya mau katakan, buang semua itu saudaraku. Imani engkau disayang Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah sekali lagi buat Yesus. Tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan firman ini dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Ajar kami untuk mempercayai Engkau. Meyakini kuasa-Mu, janji-Mu. Mempercayai bahwa Tuhan peduli atas kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan beserta kami. Bahkan yang luar biasa, Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Teduhkan hatimu saudaraku. Jangan pedulikan kiri kananmu. Renungkan firman itu. Satu kata yang Tuhan mau, percaya. Inti khotbah saya sepanjang 30 menit ini, Tuhan mau sampaikan, percaya. Jangan ragu. Singkirkan semua keraguanmu. Kalau engkau menghadapi hal yang mustahil, serahkan ke Tuhan. Itu bagian Dia. Bagianmu cukup percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, hamba serahkan setiap anak-anakmu yang hadir dimanapun mereka duduk saat ini. Kalau mereka saat ini dikalahkan oleh ketakutan, keraguan, kebimbangan, saat ini segala roh jahat yang mengikat mereka untuk tidak mempercayai Tuhan, meragukan Tuhan, kupatahkan, kuhancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lepas, terlepas saat ini. Tuhan membebaskan engkau Bapak Ibu.
Izinkan Tuhan membebaskan engkau. Izinkan Tuhan membebaskan. Jangan izinkan dirimu keluar dari tempat ini tanpa mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa segala serangan musuh, serangan setan yang berusaha menghancurkan hidupmu saat ini dipatahkan dalam nama Yesus. Dihancurkan dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk maut, kupatahkan dalam nama Yesus. Imani engkau umur panjang, imani engkau sembuh hari ini, imani engkau dipulihkan Tuhan. Yang sakit jantung, jantungmu baru. Yang sakit ginjal-ginjalmu baru dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima pemulihan, terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau engkau pernah melakukan pelanggaran di masa lalumu, saat ini berdamai dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kesalahanmu yang belum kau akui, saat ini akui di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Apapun itu, minta ampun, berdamai. Kalau engkau menyimpan kepahitan, kebencian kepada seseorang yang menyakiti engkau, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Dalam nama Yesus, pulihkan, pulih dalam nama Yesus. Tidak sedikit saya berjumpa dengan jemaat yang kena kanker, kena tumor karena kepahitan. Kepahitan itu menjadi pijakan setan untuk menyerang kehidupan dia. Mulai saat ini tutup pijakan itu. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam, jangan simpan amarah. Simpan kasih Yesus dalam hatimu. Dalam nama Yesus. Kalau engkau pernah dicurangi dalam bisnis, dalam pekerjaan, orang itu merusak kehidupanmu, mengganggu ekonomimu, saat ini ampuni orang itu. Ampuni orang itu. Ampuni orang itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hamba terbatas Tuhan siang hari ini. Waktu kami pun terbatas di tempat ini, tapi Tuhan tidak terbatas. Allah Roh Kudus Engkau yang akan terus berfirman buat setiap mereka yang hadir, agar mereka mengalami kemenangan dalam hidup. Di akhir zaman ini kami mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kita. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, saudara. Mari sama-sama siapkan hati. Kita akan menerima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari sama-sama gereja Tiberias kita banget beri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kita. Amin saudaraku. Sama-sama yuk dengan sukacita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia
doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, yaitu diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi. Kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal. Berkati jantungku sempurna, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak hepatitis, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Tuhan telah bangkitkan segala iman, kepercayaan mereka untuk menang atas setiap keraguan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya oleh perjamuan kudus yang sudah kita terima kuasa, kita terima mujizat, pada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami tinggi, kami mengucap syukur. Kami katakan, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selalu
Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi minyak ini Tuhan, agar setiap tetesnya menjadi minyak urapan yang kudus, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Agar melalui minyak-minyak ini Tuhan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Setiap pergumulan mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Mereka mengalami terobosan. Kan segala kuasa kegelapan, roh-roh kiriman, santet, roh guna-guna dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Keluarga mereka keluarga yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur di siang hari ini, Tuhan sudah hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tiada taranya, tiada tandingan-Mu Tuhan. Artinya kami aman di dalam Tuhan. Yang jahat tidak berkuasa mencelakai kami, yang jahat tidak berkuasa menyerang kami. Kami mau naikkan iman percaya kami. Segala keraguan, segala apapun yang menghalangi kami untuk menerima mujizat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Iman kami teguh di dalam Kristus, bahwa di tempat ini kami menerima segala yang baik dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah tolong sembuhkan mereka. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan patah, hancur di tempat ini. Tidak boleh berkuasa atas tanah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa buat Gereja Tiberias setiap cabang dimanapun berada, dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari yang jahat. Tuhan Yesus berkati terus pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami bersama anak-anak, menantu, cucu aman dalam perlindungan-Mu. Sebentar kami akan pulang, kami percaya kami aman dalam perjalanan pulang. Roh celaka, roh maut, roh orang-orang kuat, orang jahat, Tuhan halau, Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai segenap hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin, amin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi.